tata tertib beribadah anak sekolah minggu. 1. Duduk yang rapih. 2. Tidak lari-larian ya. 3. Tidak sambil makan. Keempat, tidak sambil main game. Kelima, persiapkan Alkitab. Keenam, persiapkan persembahan kalian ya. Hai adik-adik, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan kakak-kakak sekolah minggu. Selamat beribadah adik-adik. Salam sehat, cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Mariati dan Kak Evoni. Juga kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh dimulai. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita memulai ibadah kita dengan menaikkan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ibadah sekolah minggu ini dibuka di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami datang kepadamu mengucapkan puji dan syukur karena Engkau telah mengutus anakmu Yesus Kristus datang ke dunia ini dan melalui kedatangannya Engkau menyatakan diri sebagai Bapa yang penuh kasih. Karena itu, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing hidup kami, agar kami setia mengikutnya dalam hidup sehari-hari. Biarlah kami senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya, supaya hidup kami berkenan kepadamu. Demi anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kak Kiki, ya Kak. Kita main tebak-tebakan yuk. Ayo. Kak Kiki kalau melihat pakai apa? Melihat pakai mata. Pintar ya adik-adik ya Kak Kiki. Kalau mencium pakai apa? Mencium pakai hidung. Oh, keren. Kalau mendengar pakai telinga. Bukan kuping. Telinga dan kuping. Ayo, berarti sama. Telinganya kanan, kupingnya yang kiri. Oke adik-adik. Sekarang yang terakhir. Aku sih nggak yakin ya Kak Kiki tahu ya. Ada lagi sekolah minggu yang bilang begini, anak sekolah minggu harus mendengar firman
kedengaran. Nurut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, nurut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Kak Rani, Iya Kak. tadi di lagunya kalau kita mendengar perintah orang tua, kita Betul. akan mendapat upah Ya, di surga. Tapi selain itu apa ya Kak? ada juga. Kita harus melakukan hal yang baik, rajin ibadah. Lalu kita juga mau mengerjakan sesuatu itu karena Tuhan. Dan ada juga loh Kak lagu sekolah minggu yang menyatakan tentang semua itu. Apa tuh Kak? Kerja buat Tuhan selalu manis. Yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama. Yuk adik-adik. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Adik-adik, marilah kita mendengarkan hukum keempat dan maksudnya. Hukum keempat ialah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan segala pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau perempuan, atau hewanmu, atau orang-orang yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kak Evo, Ya, Kak Wati. tahu tema kita minggu ini apa? Gak tahu Kak. Ih, kakak masa lupa sih. Tema kita minggu ini tentang tema yaitu tetap semangat. Jadi adik-adik, kakak-kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu pujian kita yang berjudul I Love You Jesus. Mari kita nyanyikan. I love you, Jesus, deep down in my heart.
Sekolah Minggu, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita sudah tadi banyak menyanyikan lagu pujian, sudah mendengarkan hukum Tuhan. Waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menyanyikan lagu pujian Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Kita bersama-sama menyanyikan. Sudah bernyanyi, sudah mendengarkan hukum Tuhan, sudah mengikrarkan iman percaya bersama kakak sekolah minggu tadi. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Inang Pendeta ajak adik-adik untuk berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan ibadah pada minggu hari ini bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman kami melalui media virtual yang masih harus kami lakukan pada saat ini. Tapi tidak mengurangi sukacita dan semangat kami untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar lagi. Kuasai hati dan pikiran kami supaya kami mendengar dengan baik sehingga kami mengerti firman yang disampaikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sudah siapkan Alkitabnya kan? Inang ajak adik-adik buka 2 Tawarik 15 ayat 7. Kita mau baca firman Tuhan bersama-sama. Karena satu ayat, kita baca bareng-bareng yuk. Kenceng-kenceng suaranya ya. 2 Tawarik 15 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi semangatmu. Demikian firman Tuhan. Sebelum bercerita tentang Raja Asa, Inang Pendeta mau tanya nih kepada adik-adik. Tahukah adik-adik apa bentuk pemerintahan negara Indonesia? Yang menjawab Republik, kamu benar sekali. Nah, kalau bentuk pemerintahan Republik, siapa pemimpinnya? Tentu Presiden. Siapa presiden kita sekarang? Benar, Bapak Joko Widodo. Firman Tuhan hari ini akan bercerita tentang bangsa yang bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Maka yang menjadi pemimpinnya adalah seorang raja.
Nama bangsa tersebut adalah Yehuda. Kitab 2 Tawarik pasal 11 sampai 28 secara khusus bercerita tentang raja-raja Yehuda. Ada banyak ya adik-adik rajanya. Ada Raja Rehabeam, ada Raja Abia, ada Raja Asa, ada Raja Yosafat, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang Raja Asa. Raja Asa adalah anak dari Raja Abia. Seperti biasa di dalam sebuah pemerintahan kerajaan, tahtanya akan turun kepada anak atau keturunan dari raja tersebut. Dalam 2 Tawarik pasal 14 diceritakan bahwa Asa melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Dia memusnahkan mezbah-mezbah asing loh adik-adik. Dia juga menghancurkan bukit-bukit pengorbanan, tugu-tugu dan tiang-tiang berhala, serta pedupaan-pedupaan dari seluruh kota Yehuda. Jadi tidak boleh ada Allah lain selain Tuhan Allah yang telah menyelamatkan bangsa tersebut. Dalam kisah para raja-raja Yehuda ditekankan nih adik-adik bahwa raja-raja yang baik dianugerahi kekayaan, hikmat, kedamaian, bangunan-bangunan, dan anak-anak yang banyak. Raja-raja yang jahat akan menderita penyakit dan mengalami kekalahan dalam peperangan. Itu sebabnya kalau kita baca kisahnya Raja Asa, selama Raja Asa bersama-sama dengan Tuhan, ia bisa mendapatkan banyak kemenangan dalam peperangan. Ia juga diberkati dengan berbagai hal adik-adik. Tapi dengan catatan selama Raja Asa masih mengandalkan Tuhan. Kalau kita teruskan membaca sampai bagian yang terakhir dari kisah hidup Raja Asa ini, memang sedih adik-adik. Pada akhir-akhir kehidupannya, ia mulai menjauh dari Tuhan dan mengandalkan kekuatan-kekuatan dari bangsa lain. Padahal nih adik-adik, Nabi Azaria bin Oded pernah datang kepada Raja Asa untuk mengingatkan tentang masa lalu bangsa Israel yang pernah berjalan tanpa Allah. Mereka mengalami banyak kekacauan, maka Nabi Azaria mengingatkan kepada Raja Asa untuk menguatkan hati, jangan lemah semangat karena ada upah bagi usaha. Artinya upah bagi ketaatan dan kedekatan terhadap Allah. Ketika mendengar nasihat dari Nabi Azaria, Raja Asa memang melakukan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Azaria. Sekali lagi Nang tekankan, selama Raja Asa dekat dengan Tuhan, ia mendapatkan banyak berkat dan penyertaan dari Tuhan. Nah, tema minggu kita hari ini tetap semangat. Adik-adik, dekat dengan Tuhan adalah salah satu cara untukmu tetap memiliki semangat yang kuat dan besar. Mengapa demikian? Karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan bahwa Tuhan menyertai orang-orang yang tetap mau dekat dengan Dia. Pernahkah adik-adik merasa takut atau khawatir? Kira-kira di manakah tempat yang paling aman menurut adik-adik? Inang percaya banyak di antara adik-adik yang jawab dekat dengan papa dan mama, atau di dalam rumah, atau bersama-sama dengan orang-orang yang sudah dekat dan kita kenal dengan baik. Nah, jika kita merasa terlindungi, kita akan merasa semangat untuk melakukan banyak kegiatan dalam hidup kita. Seperti itulah fungsinya kedekatan kita dengan Tuhan. Kita merasa aman, merasa terlindungi, dan merasa diberkati oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya setiap kali adik-adik akan melakukan berbagai aktivitas di pagi hari, jangan pernah lupa untuk terlebih dahulu menyerahkan diri kepada Tuhan agar Tuhan menyertai kita di sepanjang kegiatan kita. Dengan demikian, kita akan memulai aktivitas penuh dengan semangat. Nah, demikianlah firman Tuhan. Adik-adik masih tetap semangat? Harus semangat dong. Tahun baru, semangat baru buat kita semua. Kita aminkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang baru saja kami dengarkan bersama.
Biarlah firman ini terukir di dalam hati kami untuk membuat kami terus semangat sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang baik yang mau mengerjakan teladan Kristus di dalam kehidupan kami, meskipun ada banyak hal yang mungkin menghalangi setiap hal yang baik yang akan kami kerjakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Ina, terima kasih buat ceritanya loh. Kasih tahun baru Kinang menceritakan kita tetap semangat. Betul Kak Ida. Kalau gitu untuk merespon firman Tuhan yang mengatakan kita harus tetap semangat, mari kita menyanyikan lagu Inang yang lagunya katanya jangan lelah. Oh, tahu. Ayo. Kita nyanyikan bersama-sama. Ayo adik-adik kita nyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulkan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulkan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saatnya kita memberikan persembahan. Mari mempersiapkan hati dengan mendengarkan firman Tuhan yang ditulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita menyerahkan persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah Kita akan menyerahkan persembahan kita dalam doa. Inang Pendeta ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukan
Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.